Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang berhubungan dengan YouTube. Di sini ada beberapa pertanyaan, saya bacain, bisa dilihat. Istilah di YouTube itu seperti tag, thumbnail, apa artinya dan fungsinya. Kemudian gimana cara kita tahu kalau orang lain sudah subscribe kita? Kalau di IG follow dan follow back. Terus nomor 3, kenapa jumlah tonton lebih kecil dan subscribe jumlahnya banyak? Nomor 4, bagaimana cara kita cek keyword untuk YouTube supaya banyak dilihat dan ditonton berdasarkan urutan teratas dan terviral yang dibuat oleh Google. Cara awal, terus nomor 5 ada cara awal edit video dari galeri. Nomor 6, apa ini maksud dengan SEO atau SEO untuk memaksimalkan tayangan. Nah, saya jawab satu dulu. Untuk pertanyaan ini saya jawab sambil santai ya, mudah-mudahan jelas. Pertama, istilah YouTube itu tag, thumbnail. Ini sebenarnya bukan cuman tag thumbnail. Jadi buat yang ingin mengetahui tentang YouTube, saran saya bisa lihat di video saya yang ada di mindset, video saya di Mindset Revolution. Ini ada kategori Mindset Revolution ya. Ada ini Mindset Revolution dan juga optimalisasi video YouTube. Di sini saya jelasin dasar-dasarnya. Namun dari pertanyaan ini saya kasih tahu dulu, di dalam YouTube ini karena langsung aja jawab aja ya. Nanti buat yang dasar-dasar kenapa sih kita harus YouTube, karena di YouTube itu kita harus tahu juga untuk siapa sih konten yang kita buat, untuk siapa konten yang kita buat dan seperti apa konten yang akan kita buat. Intinya kita sudah pikirkan dulu dari awal. Ini karena banyak orang upload video ke YouTube, ada yang ingin nge-branding diri, ada yang ingin hanya sebagai sharing-sharing, ada yang ingin memberikan edukasi, ada yang ingin memberikan informasi, ada juga yang sekedar event atau acara video lucu-lucu, atau membahas tentang review sebuah produk macam-macam. Bahkan saat ini banyak media YouTube ini digunakan untuk berniaga atau berdagang bagi para marketing ataupun reseller, apapun ya, banyak di YouTube. Nah, saya jelasin saya nomor pertama istilah di YouTube. Saya tambahin satu dari mulai judul ya. Sebenarnya di dalam YouTube ini konsepnya hampir sama dengan istilah blogger, website, yang lain-lain ketika kita bikin atau di marketplace. Seperti kalau kita di marketplace propertigua.com, itu sama aja. Jadi ada judul, ada deskripsi, ada tag atau keyword. Ini tujuannya apa? Judul ya, tentunya judul itu untuk memberikan informasi kepada orang yang akan melihat video kita. Nah, judul ini berfungsi juga di dalam dunia online itu sebagai keyword pencarian.
Jadi akan keindeks oleh mesin pencari seperti Google, YouTube. Ini melakukan pencarian berdasarkan judul. Judulnya gimana? Ya apa aja bebas, siapapun. Namun strategi-strategi yang saya pernah jelaskan di video-video saya sebelumnya, yang namanya judul kita boleh gabung benar-benar apa ya? Kalau di YouTube ini saran saya kita mengupas atau mengevaluasi atau memberikan informasi sifatnya. Jangan sampai kita menjual produk secara hard selling di YouTube. Jadi kita bahas judulnya secara rinci, secara detail. Ini kita baru jelasin judul. Kemudian deskripsi, ya tentunya deskripsinya itu sesuai dengan judul kita, ya kan. Jangan sampai nanti kita contoh di sini karena yang nanya ini berhubungan dengan marketing properti. Misalkan kita mau jual produk namanya produk Kafling WS Propertindo misalkan. Ya nanti judulnya itu harus berhubungan. Misalkan gini, kita jual Kafling WS Propertindo di wilayah Bogor. Misalkan judulnya gratis SHM misalkan. Atau kita bikin judul misalkan Kafling investasi WS Propertindo gratis domba misalkan seperti itu. Atau ya banyak judul. Nah deskripsinya yang berhubungan dengan produknya sesuai dengan judul, selengkap-lengkapnya, dari mulai apa sih produknya, apa sih manfaatnya, untuk siapa aja sih produknya, atau project ini untuk siapa, manfaatnya apa, keuntungannya apa, bonusnya apa, itu semuanya dijelasin di deskripsi. Kemudian keyword atau tag di YouTube itu, ya istilah keyword itu pengkelompokan ya, atau label, mengkelompokkan bahwa postingan kita atau video kita ini labelnya yang berhubungan. Contoh misalkan labelnya kita kasih tag Kafling, jual Kafling atau tanah Kafling atau Kafling WS Propertindo, kemudian Kafling murah WS Propertindo, kemudian Kafling investasi Kafling WS Propertindo misalkan tagnya. Jadi ketika nanti orang atau mencari dengan menggunakan keyword Kafling WS Propertindo, maka sistem daripada Google, daripada YouTube bisa dengan mudah menemukannya. Bagaimana peringkat-peringkat dalam bisa di urutan-urutannya mesin pencari Google, YouTube. Nah nanti akan dilihat beberapa kategori. Keyword ini mencocokkan sesuai kecocokannya dengan judulnya, dengan deskripsinya, dan juga dilihat trafficnya, banyak dilihatnya sama orang apa enggak. Semakin banyak makin bagus trafficnya, maka urutannya semakin teratas. Itu bicara judul apa, tag, keyword, judul. Nah ini seperti apa judul keywordnya nih, kayak gini. Ini saya edit ya, kasih gambar. Contoh misalkan saya bikin saya edit ini judul ya. Nah ini judulnya, saya bikin judul di atas namanya judul. Judulnya bisa dilihat nih, saya keluarin ada judulnya misalkan judulnya di sini dalam seri YouTube Mindset Revolution. Kemudian ada materi dasar YouTube yang penting. Nah di sini saya kasih tahu deskripsinya. Saya tulis lagi di deskripsi sesuai dengan judul. Saya kasih penjelasan misalkan sebelum membuat channel YouTube ada hal penting yang mendasar yang paling penting Anda ketahui. Contoh meliputi mindset revolutionnya ini mendapatkan penonton. Tujuannya setiap orang bikin YouTube tentunya ingin video kita itu banyak yang nonton. Kemudian penontonnya senang, merasa mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan kabar baik. Nah terus juga Anda yang selaku yang bikin video atau nge-share atau membagi-bagikan video ini juga merasa bahagia. Nah ini saya jelasin deskripsinya. Kemudian ada tagnya. Nah untuk banyak orang yang nggak tahu tag itu gimana, pertama kali upload video itu biasanya nggak ada menu tag, nggak ada tag ini. Nah kita bikin menu tag ini dengan cara setelah diupload videonya,
kita edit. Kita edit baru kita tambahin, baru ini keluar menu tagnya, kita tambahin. Nah, setiap tag bisa dibatasi dengan tanda koma. Jadi contoh nih, saya bikin bagaimana cara kerja YouTube, saya kasih koma. Kemudian cara kerja YouTube, saya kasih koma. Jadi pembatas antara tag satu dengan tag yang lainnya dibatasi dengan koma. Boleh nggak satu kata atau dua kata? Boleh. Misalkan contoh saya tulis misalkan belajar YouTube, koma. Nah, ini boleh. Baru kita save lagi. Setelah save, ini save-nya. Oke, udah save. Nah, ini itu tadi tag sama YouTube. Nah, thumbnail. Jadi saya bikin thumbnail itu yang mana sih? Thumbnail ini yang foto-foto yang kelihatan ini di depan. Ini adalah thumbnail buatan buatan sendiri terpisah. Tadi karena ada yang nanyain thumbnail ya. Thumbnail itu seperti apa nih thumbnail? Apa artinya? Jadi gini, kalau langsung video, contoh ketika video saya buka, maka kita setting supaya nanti ada sekecil itu pop up. Sebenarnya video saya seperti ini. Melihat sebenarnya video saya seperti ini. Cuman ada settingan ketika kita langsung upload apa ya? Kasarnya kayak cover film atau cover video, tiba-tiba ada notifikasi cover buku ya, apapun ada covernya. Nah, thumbnail ini semacam cover yang kita bisa bikin foto ya, foto pakai banyak program. Ada foto studio, ada ras foto, ada banyak deh buat edit foto di Play Store. Edit foto. Ini bikin foto dulu. Bikin foto, bikin judul supaya apa? Begini. Dalam dunia sales and marketing atau strategi di online atau cara kerja online itu seperti apa? Ingat, yang namanya judul itu seringkali orang nggak kurang kelihatan. Yang dilihat pertama sama orang lihat thumbnail atau covernya. Nah, di cover semakin menarik covernya, semakin mencolok atau kontras warnanya, tampilannya, semakin banyak orang langsung mau mengklik, mau membuka video kita. Itu membuka video kita. Ini covernya. Nah, jarang orang ngebaca judul satu-satu tapi dilihat covernya. Nah, inilah manfaat daripada thumbnail. Kalau nggak ada thumbnail, nggak ada covernya, kebanyakan kurang greget gitu, kurang greget orang untuk mengklik. Karena istilah kalau dalam dunia marketing tuh ada istilah begini, orang apa ya, yang bikin berhenti mata orang melihat ingin membaca adalah gambar atau foto, tapi yang bikin closing adalah kata-kata. Itu seperti itu. Oke, balik lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan nomor 1. Kemudian gimana cara kita tahu kalau orang lain sudah subscribe kita? Kalau di IG ada follow back. Nah, ya ini bisa tahunya di email. Karena ketika ada orang subscribe kita, itu ada laporannya di email kita. Terus nomor 3, kenapa jumlah tonton lebih sedikit kecil dan subscribe-nya jumlahnya banyak? Nah, artinya orang-orang yang subscribe nggak nonton lama-lama videonya atau nggak nonton videonya. Mungkin karena pertemanan, karena kenal, banyak faktor. Kemungkinan orang subscribe tapi belum sempat nonton, itu banyak faktor. Tapi nanti tinggal dirubah lagi bagaimana sisi thumbnail kita atau cover video kita lebih menarik supaya orang bukan cuman cover ya, tapi isi materinya biar ada manfaatnya buat orang juga. Gitu juga, jangan cuman covernya bagus tapi isinya nggak bagus, jangan. Tapi isinya harus memberikan informasi juga yang bagus, yang bermanfaat. Kemudian bagaimana cara cek keyword untuk YouTube supaya banyak dilihat dan ditonton berdasarkan urutan teratas dan terviral. Nah, ini untuk nomor 4 saya pending dulu karena memang saya lagi nyiapin program buat saya share, buat saya bagi-bagikan. Tapi belum jadi karena kemarin sempat ditolak oleh Play Store ya, ditolak sama Play Store. Jadi ada beberapa deskripsi yang menyalahi aturan. Sudah kita revisi, mudah-mudahan segera tayang karena ini gara-gara ada COVID jadi agak terhambat.
Kemarin aja saya nungguin monetize YouTube itu, alhamdulillah 3 hari langsung di ACC gitu. Alhamdulillah ngajuin monetize 3 hari, hampir 3 hari lah langsung di ACC. Kemudian nomor 5 ya, nanti nomor 4 saya lanjut di sesi video berikutnya, bagaimana strategi-strategi untuk kita tahu. Kenapa sih kita harus penting ketika bikin video, harus penting gak sih kita tahu judul orang, judul video orang, deskripsi orang, termasuk keyword atau tag punya orang. Penting banget. Kalau buat orang yang paham di media online itu penting banget. Supaya apa? Kita harus tahu istilahnya gini, kekuatan orang. Kita harus tahu kekuatan dan kelemahan orang lain. Maka kita harus bisa lebih baik daripada itu. Gitu. Kemudian nomor 5, cara awal edit video dari galeri. Nah, ini sebenarnya kalau yang untuk marketing WS Propertindo sudah diajarin ya cara edit foto, edit video. Nanti boleh tanya lagi di kelas edit foto dan edit video yang menggunakan handphone Android. Kemudian nomor 6, apa sih yang dimaksud dengan SEO untuk memaksimalkan tayangan? Sebenarnya SEO ini kalau menurut saya hampir semua media sosial, hampir semua digital marketing atau internet atau dunia maya semuanya harus menggunakan SEO. Apa sih SEO? Banyak orang padahal sudah menjalankan SEO, cuman dia nggak paham. Tapi ada orang yang dikit-dikit ngomong SEO seakan-akan semua SEO ada khusus, bukan. Artinya apa sih? Search Engine Optimization. Nah, SEO itu Search Engine Optimization. Dari apa? Ya tadi yang saya bilang di awal, ketika kita mau bikin judul, antara judul dan deskripsi dan juga tag harus saling berhubungan. Kemudian untuk memaksimalkan SEO tentunya kita harus tahu. Contoh, ada video atau website lah, ada website orang, kita mau supaya website kita bisa lebih atas, lebih teratas di mesin pencari, maka kita harus tahu daripada kompetitor kita atau website kompetitor atau video kompetitor, judul mereka apa, deskripsi mereka apa, kemudian tag-tag mereka apa aja. Nah, dari situ kalau kita sudah bisa melewati udah lebih bagus, tergantung nanti tinggal view, tergantung tinggal jumlah penonton yang kita harus maksimalin. Nanti bagaimana cara buat ngeriset keywordnya, bagaimana buat ngeriset judulnya, bagaimana buat ngeriset deskripsinya pada video saya berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Dan terakhir saya ucapkan, saya kasih tahu untuk seluruh tim YouTube WS ini, saya kasih tugas semuanya mulai sekarang bikin video masing-masing, diupload di YouTube, nanti videonya ditaruh di grup ini, di share ke sini linknya, biar saya cek, saya riset, nanti apapun yang kurang saya akan infokan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.